Sitting lonely in my room again, trying to find the words to say, but nothing comes out. Carlo Ancelotti akan melanjutkan di Real Madrid jika ditawari perpanjangan. Tak heran mengapa Konfederasi Sepak Bola Brasil atau CBF berada di belakang tanda tangan Carlo Ancelotti. Bagaimanapun, pelatih asal Italia ini memiliki salah satu rekam jejak paling mengesankan sebagai manajer papan atas. Jika tugas pertamanya di Real Madrid tidak cukup menjanjikan, Ancelotti kembali tampil cemerlang di semua lini pada tugas keduanya. Los Blancos telah mengangkat gelar La Liga, Liga Champions UEFA, Copa del Rey, Piala Dunia antar klub FIFA dan Piala Super UEFA dalam 2 tahun terakhir, hampir menyelesaikan kabinet mereka sekali lagi. Saat ini tidak jelas apakah manajer akan bertahan di Real Madrid setelah musim panas ini. Edu Eguiar memberikan kabar terkini tentang masa depannya. Menurut jurnalis Spanyol itu, Ancelotti akan bertahan jika Real Madrid menawarinya perpanjangan kontrak. Bola dalam hal ini ada di tangan Florentino Perez. Laporannya merupakan perkembangan yang mengejutkan mengingat Presiden CBF telah mengkonfirmasi penunjukan Ancelotti belum lama ini. Namun perlu dicatat bahwa rombongan manajer selalu membantah adanya kabar pasti terkait musim depan. Beberapa nama bermunculan selama berbulan-bulan sebagai opsi pengganti Ancelotti musim depan. Nama-nama teratas di lini depan itu adalah Xabi Alonso dan Alvaro Arbeloa. Opsi untuk mempromosikan Raul Gonzalez juga aktif, meski kemungkinan tersebut mendapat pukulan dalam beberapa hari terakhir. Ahli taktik Spanyol telah menerima tawaran dari Villarreal dan sepertinya dia akan menerima tawaran yang sama. Luka Modric memuji fenomenal lini tengah baru Real Madrid. Luka Modric adalah salah satu gelandang terbaik yang pernah ada di dunia. Bintang Real Madrid ini telah menjadi jantung dan jiwa dari tim selama lebih dari 1 dekade, meskipun jelas bahwa ia sekarang sedang dihapuskan. Meskipun penampilannya berkurang pada musim ini, Modric adalah kekuatan yang harus diperhitungkan dalam penampilan perdananya di musim ini melawan Getafe. Faktanya kombinasinya dengan Kroos lah yang membawa tim kembali bermain di babak kedua. Dalam wawancara baru-baru ini dengan ASN dari Madrid Extra, legenda Kroasia ini berbicara tentang rekrutan baru Real Madrid di musim panas dan apa pendapatnya tentang mereka dalam waktu singkat di klub. Dia memulainya dengan penandatanganan musim panas Jude Bellingham yang telah mencetak 5 gol hanya dalam 4 penampilan untuk Los Blancos. Saya harus mengatakan bahwa Jude telah memberikan kejutan yang menyenangkan bagi saya. Dia diketahui berbakat, tetapi ketika Anda melihatnya dari dekat, Anda baru menyadari potensinya. Dia benar-benar talenta terbaik. Dia punya sense of the game, dia bisa mencapai apa yang dia bayangkan, dia juga punya kepribadian itu. Dia memiliki semua prasyarat untuk mencapai karir yang hebat. Tambahnya, veteran itu kemudian memberikan 2 sennya kepada Arda Güler. Arda Güler adalah talenta istimewa. Anda bisa melihatnya di sesi latihan sebelum cedera, sepak bolanya akan spektakuler. Dia memiliki beberapa keterampilan dengan bola yang istimewa. Dia pria yang sangat baik, rendah hati, dan bersemangat untuk belajar, kata Modric. Raul Gonzalez menerima tawaran Villarreal setelah Real Madrid memberi lampu hijau. Manajer Real Madrid Castilla, Raul Gonzalez, tampaknya akan keluar dari klub setelah lebih dari 4 tahun menjabat, menyusul pembicaraan penting dengan klub. Villarreal sedang mencari manajer baru dan pertemuan dijadwalkan pada hari Jumat untuk menyelesaikan masalah ini. Menurut Cadena SER, Raul bersedia menerima tawaran Villarreal jika seperti yang diharapkan, hal itu diresmikan. Dia akan bertemu dengan Presiden Villarreal Fernando Roig dan Marca mengkonfirmasi bahwa meskipun dia telah mendapat banyak tawaran sebelumnya, ini adalah pertama kalinya Raul hampir pergi. Alasan utamanya, kata mantan pemain tersebut, adalah Real Madrid telah memberitahunya bahwa dia tidak akan menjadi penerus Carlo Ancelotti. Kontrak pemain Italia itu akan habis pada musim panas mendatang dan banyak yang memperkirakan dia akan meninggalkan klub pada saat itu. Selama beberapa waktu, Raul telah dikaitkan dengan pekerjaan senior di Real Madrid, namun baru-baru ini nampaknya merosot ke urutan terbawah. Dengan Florentino Perez tampaknya lebih memilih manajer U19 Alvaro Arbeloa daripada dirinya. Berbeda dengan Zinedine Zidane, tampaknya Raul harus keluar dan mengukir namanya di dunia manajemen jika ingin mengamankan posisi nomor 1 di Santiago Bernabeu. Raul dianggap sukses di Castilla meski akhirnya gagal mempromosikan mereka ke kasta kedua lagi. Jika Raul bergabung dengan Villarreal, dia mungkin bisa memasukkan klausul dalam kontraknya yang memungkinkan dia bergabung dengan Real Madrid jika tim utama membutuhkannya. Thinking I can fool myself by telling me lies.
Kylian Mbappe sekarang semakin dekat dengan transfer Real Madrid. Entah bagaimana, hingga penutupan jendela transfer di Eropa dan Arab Saudi, Kylian Mbappe masih berstatus pemain Paris Saint-Germain. Sang penyerang tampak siap untuk pindah musim panas ini setelah perselisihan dengan klub di depan umum. Dia pada awalnya menolak untuk menandatangani kontrak baru dengan PSG, sementara dia kemudian dikeluarkan dari pelatihan tim utama dan tidak diberi tempat dalam tur pramusim mereka. Masa depannya masih belum pasti dengan sisa kontraknya saat ini kurang dari 1 tahun. Namun setelah ditutupnya bursa transfer di seluruh dunia selama seminggu terakhir, ia sebenarnya memiliki sedikit lebih banyak kejelasan mengenai apa yang bisa terjadi pada tahun depan baginya. Klub yang paling kuat dikaitkan dengan Mbappe selama beberapa musim terakhir adalah raksasa Spanyol Real Madrid. Los Blancos tidak pernah berusaha menyembunyikan kekaguman mereka terhadap penyerang Prancis itu di masa lalu. Mereka bahkan hampir mengontraknya dengan status bebas transfer pada tahun 2022, namun Mbappe melakukan perubahan drastis dan menandatangani kontrak baru dengan PSG, membuat bos Madrid Florentino Perez marah dalam prosesnya. Segalanya telah berjalan lancar, tetapi setelah mengontrak Jude Bellingham dari Borussia Dortmund musim panas ini, upaya baru untuk mengontraknya tampak rumit. Namun pilihan mereka sekarang sudah jelas dan ada beberapa cara yang bisa mereka lakukan untuk mengontraknya lebih cepat. Pertama, mereka bisa mengontraknya sebagai agen bebas.